"Darahkan ini Mas," kata Mbak Ajeng pada suaminya Mas Irawan yang melihat baju tua yang mungkin milik bekas penghuni rumah yang sekarang aku tempati ini. Mas Irawan lalu melihat baju putih itu dan membolak-balik baju tersebut. Dengan muka ragu-ragu, Mas Irawan berkata, "Ini cuma noda biasa, tapi mungkin karena sudah terlalu lama digantung jadi mirip darah." Lalu Mas Irawan berkata lagi, "Sudahlah, gak ada apa-apa di sini." Mas Irawan lalu keluar dari gudang di rumahku ini dan diikuti aku dan Mbak Ajeng kakakku. Meski jelas, ada beribu pertanyaan di otakku soal baju tadi dan gudang itu. Malamnya, yang menginap di rumah itu ada aku, Mas Atala suamiku dan juga kedua orang tuaku, sementara kakakku Mbak Ajeng dan suaminya Mas Irawan sudah pulang saat sore tadi. Entah kenapa tengah malam ini, aku malah merasa tenggorokanku kering. Akhirnya di malam yang terasa sunyi meski di luar turun hujan. Sebenarnya aku ingin membangunkan Mas Atala untuk menemaniku ke dapur mengambil minum, tapi aku tak tega membangunkan dia yang beberapa hari ini sibuk beresin rumah dan belum lagi mengajar di sekolah sebagai guru. Akhirnya aku memberanikan diri ke dapur. Ya paling gak dengan adanya orang tuaku menginap, rasanya seperti tidak sendirian. Belum juga kakiku tiba di lantai bawah, masih di tangga, terdengar suara seperti orang mengobrol dari arah dapur. Aku merasa tenang karena sepertinya orang tuaku sedang di dapur. Aku pun melangkah cepat ke arah dapur. Tapi tiba di meja makan, semua terasa sunyi, suara obrolan yang terdengar tadi hilang begitu saja. Bulu kuduku pun mulai meremang, aku jadi tak lagi merasa haus, tapi entah kenapa malah tiba-tiba kebelet pipis. Aku pun lalu menuju kamar mandi di dekat dapur. Baru juga masuk dan menutup pintu kamar mandi, tiba-tiba tercium bau anyir darah, dan tiba-tiba air keran menyala sendiri. Aku terpaku melihat air yang keluar dari keran telah berubah jadi darah. Aku pun berulang kali menyebut nama Allah, lalu berbalik ingin segera keluar, tapi entah mengapa pintu tidak bisa dibuka padahal aku tidak menguncinya. Aku berusaha berulang kali mencoba membukanya sambil membaca ayat kursi meski terbata-bata karena ketakutan, syukurlah akhirnya bisa terbuka juga. Sontak aku langsung berlari dengan cepat menuju lantai 2. Baru juga kakiku menaiki anak tangga, kulihat di depanku wanita berambut panjang dengan wajah hancur penuh darah berdiri menatap lurus ke arahku. Hingga kurasakan ketakutan luar biasa dan badanku terasa lemas lalu jatuh seketika.